Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalala. Tetapi Engkau Tuhan adalah desa yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 3 ayat 4. Mazmur 3 ayat 4. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Mazmur 3 ayat 4. Goyang kiri dan kanan. Shalom adik-adik Joy Kids. Apa kabar yang adik-adik Joy Kids yang ada di rumah? Pasti luar biasa. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita, baiknya kita siapkan hati kita untuk berdoa ya Miss Gracia. Kita sapa dulu. Ada nggak sukacita adik-adik di rumah kita ini? Oke Miss Gracia, kita tes ya. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Haleluya. Aduh Miss Gracia, kayaknya sekali lagi nih kita Sekali buat. lagi ya, Sekali sekali lagi. Mungkin adik-adik di rumah belum berdiri kali ini. Pasti nih Miss Gracia. Boleh adik-adik kita sama bangkit berdiri. Kita mau bilang ada sukacita ya Miss Gracia. Ada sukacita, joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Haleluya. Miss Emi percaya nih Miss Gracia, anak-anak Joy Kids semuanya pasti sukacita. Pasti bersukacita. Nah, saatnya kita mau mulai ibadah kita nih Miss Gracia. Mari adik-adik kita ambil sikap berdoa. Mari lipat tangannya, kita tutup mata kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap anak-anak Joy Kids yang mau ambil waktu Tuhan untuk beribadah datang kepada Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan, agar mereka semakin antusias Tuhan memuji dan menyembah nama Tuhan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Yang bersukacita boleh tepuk tangannya. Kita mau bersukacita untuk Tuhan kita. Pasti. Boleh lebih semangat lagi Miss Gracia. Adik-adik sama-sama melompat ya. Adalah sukacita di hati mana? Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di Kita dalam. katakan adalah sukacita. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hati. Lebih keras lagi. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah SUKACITA
bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan dia di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalam. Katakan aku bersyukur. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Haleluya, haleluya. Boleh lebih tepuk tangan yang meriah lagi. Bersuka cita, tepuk tangannya di atas. Haleluya. Haleluya. Miss Gracia, Iya, Miss Emi Emi. percaya nih, anak-anak Joy Kid yang ada di rumah pasti makin antusias. Pasti lebih lagi nih memuji nama Tuhan ya kan, Pasti Miss dong, Gracia. Mi. Berarti anak-anak Joy Kids harus lebih giat lagi dong melompat buat Tuhan ya kan, Miss? Tentunya. Miss Gracia, melompat yuk buat Tuhan. Woo! Haleluya. Mari sama-sama teriakan. Lebih kuat. Sekali lagi kuat. Sama-sama katakan Yesus pokok. Dan kita apanya, Miss? Dan kita caranya. Mari tinggal di dalam Dia, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Mari sama teriakan. Yesus pokok. Dan kita caranya. 1, 2, 3, go. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Mari sama-sama katakan, Yesus kami cinta Engkau. Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Dia cinta kita semua. Ya Yesus, Yesus cintaku. Ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Mari lebih lagi katakan. Lebih semangat lagi. Mari sama-sama katakan Yesus pokok. Miss Gracia menari dong buat Tuhan. Dan kita caranya melompat buat Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Mari kita tinggal di dalam Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Wow, oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Haleluya. Haleluya. Kami siap berbuah di dalam Engkau ya Tuhan. Yes Tuhan. Kami siap tinggal di dalam Engkau ya Yesus. Yes Tuhan. Haleluya ya Bapa. Sebab kami tahu Tuhan Kau mengasihi setiap kami. Mari adik-adik di rumah silahkan kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya
kasih kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kau sangat baik. Kami menyembahmu. Kami memujimu. Yesus Bapa yang kekal. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kau sungguh baik bagi setiap kami. Yesus. Haleluya. Kami mau katakan kami mengasihimu. Sebab kami mengasihi. Yesus, sebab kau terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Haleluya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Sekali lagi katakan, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Katakan, Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik sekolah minggu katakan, Yesus sayang padaku. Haleluya. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik. Yesus Tuhan.
dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus, kami siap dengan antusias mendengarkan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik JKC yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman Joy Kids, apa kabarnya? Ketemu lagi minggu ini bersama Sir Noel, dan kita akan mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum masuk untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, Sir ada sesuatu dulu, Sir pakai dulu ya, karena ini berkaitan yang Sir pakai ceritanya. Nah, ayo, bisa tebak nggak teman-teman semua? Sir ini lagi pakai apa sih? Ayo, pakai apa? Benar, pakai mahkota ya. Cuman mahkotanya pada saat ini modelnya ada kacamatanya. Nah, kalau pakai mahkota, ini bicara apa? Oh, bicara tentang raja. Betul. Kalau bicara tentang raja, kita akan mau menyampaikan cerita tentang Raja Salomo. Oke ya, saya turunkan dulu terlebih dahulu. Nah, teman-teman, kita akan buka nanti di 1 Raja-Raja 3, 1 Raja-Raja 4, 1 Raja-Raja 5, 1 Raja-Raja 6, dan 1 Raja-Raja 7. Nah, ini firman yang mau disampaikan ini banyak ya. Nanti teman-teman bisa baca, buka Alkitabnya di rumah, ada waktu senggang bisa baca. Nah, saya ingin menyampaikan kenapa kita akan belajar dari Salomo ya. Karena Salomo ini adalah seorang yang berdampak. Dia memiliki dampak yang cukup besar pada masanya dengan luar biasa ya. Ini perlu saya sampaikan buat teman-teman semua, karena pelajaran dari Raja Salomo itu bisa kita terapkan di dalam kehidupan teman-teman semua ya. Nah, kalau kita belajar di dalam 1 Raja-Raja 3 ya, di situ katanya Raja Salomo ya, dia menjadi menantunya Firaun, dan ketika dia sudah menjadi menantunya Firaun, dia keluar bawa putri Raja Firaun kembali ke kota Daud ya. Nah, sebelum kita cerita lanjut, nah saya mau tahu nih, Salomo ini anak siapa? Iya, anak Daud. Makanya Salomo kembali ke kota bapaknya ya, dia bawa ini putri Firaun ini, dia bawa kembali ke kota Daud, dan dia mau membangun di kota Daud ya. Tetapi pada zaman itu bangsa Israel banyak mempersembahkan korban bagi Tuhan itu di bukit-bukit ya. Salah satunya Salomo memberikan persembahan buat Tuhan, yaitu ke bukit Gibeon. Nah, pada saat di bukit Gibeon ya, nah dia tertidur ya. Salomo tertidur, dan ketika tertidur Allah datang dalam mimpinya, dan Allah datang dalam mimpinya, dan Allah berkata, Salomo, aku hendak memberikan sesuatu padamu. Kira-kira apa yang kau inginkan dari aku? Waduh, luar biasa ya. Allah datang dalam mimpi Salomo, nanya sama Salomo, kira-kira apa yang Salomo inginkan. Nah, waktu itu Salomo katakan, Allah itu sungguh besar, sungguh baik ya, dari bapaknya Daud menolong sampai dengan saat ini, sampai dengan dia ya kan. Dia ditunjuk dengan masih mudanya ya, dengan masih mudanya dia ditunjuk untuk menjadi apa? Menjadi raja menggantikan Daud ya. Padahal dia katanya masih sangat muda. Itu ada di ayat 7 ya. Dikatakan, maka sekarang ya Tuhan Allahku, engkau yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Nah, dia katakan demikian sama Allah ya kan. Lalu dia bilang gini, yang saya minta adalah berikanlah aku hati untuk menimbang bangsamu yang cukup besar ini dalam segala perkaranya, sehingga bisa dia memberikan apa? Punishment kepada yang jahat dan juga mana yang baik. Dia bisa membedakan mana yang jahat dan yang baik. Dia minta demikian. Wah, kenapa? Karena dia merasa pada saat itu dengan usianya sangat muda, dia perlu yang sesuatu hal yang bisa mempertimbangkan persoalan daripada bangsanya. Karena bangsanya pasti punya persoalan. Kalau datang persoalan zaman dulu, datang itu kepada menghadap raja ya. Dulu belum ada yang namanya, kalau sekarang ada namanya kantor kehakiman, kejaksaan, belum. Dulu kalau setiap ada masalah itu datangnya kepada raja
Ya kan? Ketika Salomo meminta demikian, wah, Allah luar biasa katanya, memberikan lebih dari apa yang dia minta. Kenapa? Karena dia tidak meminta yang aneh-aneh. Dia tidak meminta kekayaan, dia tidak minta panjang umur. Ya, Salomo tidak minta menjadi seorang yang sangat kuat perkasa. Enggak. Tetapi dia hanya meminta apa? Dapat menimbang, ya kan? Menghakimi perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Itu dia minta kepada Allah. Nah, katanya, oleh karena di ayat 11 kalau kita bilang, baca ya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian, kata Allah, dan tidak meminta panjang umur atau kekayaan atau nyawa musuhmu, wah, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, katanya, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Nah, Allah akan memberikan kepada Salomo hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga katanya sebelum Salomo tidak ada seorang pun yang seperti Salomo, dan sesudah Salomo tak akan bangkit seorang pun seperti Salomo. Waduh, jadi hanya satu-satunya yang mendapatkan hikmat, yaitu Raja Salomo, karena sudah Allah berkata sebelum Salomo tidak akan ada seperti dia, dan sesudah Salomo pun tidak akan ada yang bangkit seperti dia. Luar biasa. Dan juga ditambahkan lagi kata Tuhan, aku akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan maupun kemuliaan, dan sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Wah, raja yang paling kaya dan punya kemuliaan itu hanya Salomo. Hanya karena apa? Permintaan Salomo tidak macam-macam kepada Allah. Dia cuma minta satu, untuk bisa menimbang perkara-perkara pada umatnya yang dia pimpin pada saat itu. Ya, luar biasa. Kemudian dia dikasih apa? Umur yang panjang. Nah, dari situlah ya teman-teman, Salomo mulai diperhadapkan masalah ya. Nanti dibaca di ayat yang keempat, ada katanya nanti ada dua orang perempuan yang tinggal satu rumah, masing-masing punya anak satu, ya kan? Kemudian satu ada anaknya mati, dia berpikir jahat, ya kan, karena kelalaiannya dia tukar sama kawannya yang masih memiliki anak yang masih hidup, ya kan? Nah, ini terjadi pertengkaran dihadapkan kepada Raja Salomo, dan Raja Salomo dengan hikmat yang luar biasa katanya, dia mengambil satu tindakan yang tidak pernah terpikirkan orang pada saat itu. Dia suruh pengawalnya, dia suruh ambil pedang, parang itu ke anak-anak. Wah, nah pada saat itu ibu yang benar-benar memiliki anak itu, waduh, dia bersujud, Allah, aduh, Tuanku jangan, biarlah berikan sama ibu ini. Tapi ibu satu lagi bilang apa? Udah biar adil, potong saja katanya. Wah, jadi Salomo bilang, berikan anak ini kepada ibu tersebut, yang mengatakan berikan anak itu ke sana, daripada engkau mencabut nyawa anak tersebut, kasihan sekali. Wah, berarti dia ibu yang benar. Kemudian banyak hal yang dilakukan Salomo. Kemudian dia membagi semua orang-orang yang di suku bangsa Israel itu ya, ada yang menjadi panglima, ada yang menjadi raja, kayak kalau dibilang bupati, ya kan, seperti itu. Ada kepala-kepala daerahnya ya, karena kota Daud itu besar, Yerusalem itu besar, punya kepala-kepala daerahnya dia pilih, dan membangun, ya kan, untuk bisa memenuhi kebutuhan daripada kerajaan pada saat itu. Karena setiap daerah yang cukup luas itu punya penghasilan yang berbeda-beda, dan penghasilan itu dikelola dan nanti akan diberikan kembali kepada kerajaan, ya kan. Dari sistemnya seperti otonomi daerah ya, seperti, tapi nggak otonomi pusat masih ya, dari daerah dibagi dapat masuk ke kerajaan Raja Salomo ya. Kemudian perbuatan Salomo nggak henti sampai di situ saja. Dia pengen berikan yang terbaik buat Allah yang sudah memberkati dia dan ayahnya. Dia apa? Ingin membangun mezbah Allah yang luar biasa. Ya. Tetapi kalau membangun rumah Allah itu dia nggak mau sembarangan. Dia butuh kayu-kayu yang luar biasa. Dia butuh bahan-bahan yang sangat bagus. Dan bahan-bahan yang bagus itu tidak terdapat di kota Yerusalem, tetapi ada di kota tetangganya. Ya, ada di kota tetangganya. Yaitu dia apa? Di Hiram, yang dimiliki waktu itu dikuasai oleh Raja Tirus, ya kan?
Bagaimana caranya dia menjalin kerjasama tersebut? Dia nggak mau seperti dulu. Dulu pada saat itu penuh dengan peperangan. Raja Saul dulu penuh peperangan. Dia nggak mau seperti itu. Dia karena sudah menerima hikmat yang luar biasa dari Tuhan, kemudian dia apa? Menjalin kerjasama dengan kerajaan Hiram, dengan Raja Tirus. Dia bilang, Tirus, aku sekarang sudah diberkati Tuhan Allahku, tidak ada dengan kenyamanan yang cukup luar biasa, tidak ada peperangan. Nah sekarang aku butuh bantuanmu, aku membangun bait Allahku. Ya, aku butuh kayu-kayu yang bagus dari kotamu. Kenapa? Saya tidak memiliki para penebang yang cukup handal untuk menebang pohon-pohon tersebut. Nah, nantinya kayu-kayumu itu saya hargai dan pekerja-pekerjamu saya bayar, katanya. Oh, senang Raja Tirus. Kenapa? Masuk utusan yang tidak mengantarkan bahasa yang, oh saya mau berperang, saya mau ngambil kekayaanmu, tidak. Tetapi terjalin kerjasama. Oh, bilateral ya, antar negara pada saat itu ya kan. Kota Yerusalem dengan Hiram ya. Lalu Raja Tirus senang, dia akan kirim, dia akan tebang semua, dia akan buat ikat, dia akan antar melalui air ya, perbatasan sungai pada saat itu sampai ke kotanya Raja Salomo, lalu bisa diambil, diangkat, dan permintaannya adalah apa? Penuhi makanan di kerajaan kami. Wah, jadi ada tukar-tukaran barter ya, dengan ada tadi apa? Hikmat yang dari Allah. Jadi Ser bilang sama kita semua, buat teman-teman Joy Kids, saya bilang, Ser mau katakan, kita harus berdampak ya. Saat ini tidak melihat engkau sangat kecil atau enggak. Lihat, tadi Salomo bilang, aku sangat muda. Kita nggak tahu usianya pada saat itu, tapi tertulis di dalam Alkitab, dia katakan kepada Allah, engkau pilih aku sangat muda. Sangat muda. Artinya belum cukup umur, dia sudah harus memimpin kerajaan yang begitu besar, bangsa yang begitu besar ya. Nah, saya percaya teman-teman Joy Kids sekarang ini, dengan posisi teman-teman, baik itu menjadi kakak di keluarga masing-masing, menjadi adik, menjadi anak ya kan, harus memiliki dampak ya, dampak. Kalau bilang riakan air itu, kalau dijatuh itu dari terdekat melebar keluar ya. Kita nggak bicara langsung keluar ya, keluar dari lingkungan keluarga kita berdampaknya. Sama seperti Salomo. Salomo tidak minta berdampak keluar langsung ke kerajaan-kerajaan sebelah kiri kanannya, tidak. Tetapi ketika dia bilang kepada yang di dekatnya, yang diberikan Allah, yaitu apa, bangsa Israel ini, kemudian Allah memberkati dan dia memanfaatkan berkat Allah itu dengan baik. Wah, sehingga apa? Sehingga seluruh kota-kota yang di luar daripada kota Yerusalem, bangsa-bangsa yang di luar yang tidak mengenal Allah, melihat bahwa kemuliaan Allah terjadi bagi Salomo ya. Sama seperti kita, nggak harus kita kepada tetangga, kepada orang di luar sana, enggak. Mulai dari yang dekat dulu, berdampak. Contoh kecil, misalnya disuruh, Butet, kau kerjakan dulu, cuci dulu baju. Aku masih aku aja si mama ini. Karena ada abangku di dekat, dia aja yang kerja, ada kakakku, gak mau aku aja mama suruh. Loh, padahal kita mendapat kepercayaan orang tua kita untuk melakukannya, tapi kita tolak, ya kan? Masa aku coba kalau kayak gitu Salomo bilang gitu sama Allah, Salomo, kamu mau jadi raja, saya angkat. Ah, nggak mau ah. Aku ini masih muda lah. Aku nggak mau memimpin bangsa yang besar ini. Aku takut kalau dia bilang begitu. Loh, rugi dong, ya kan? Mulai dari hal yang sekarang yang teman-teman dapat lakukan di rumah, disuruh beresin kamar, lakukan. Jangan aku kuat aja. Itu kan kamar itu berdua. Aku sama abang, masa aku yang ngerjain? Oh, jangan. Ya, jangan begitu. Lakukan, oke mas, siap, kerjakan, ya kan?
Kerjakan tugas ya kan, bantu. Kalau disuruh bantu adik, aku aja bantu adik aja main-main aja nggak mau dia. Jangan, lakukan, berdampak ya. Jadi teman-teman harus berdampak. Kenapa? Dengan teman-teman berdampak dari lingkungan yang paling kecil, itu akan berapa? Ada nanti riakan yang lebih besar lagi. Teman-teman siap untuk menghadapinya. Mulai saat ini ya. Jadi jangan ada keluh kesah, jangan ada bilang si saya aja. Jangan. Siap terima, lakukan. Ya. Karena itu berkat Tuhan bagi kita semua, bagi teman-teman di situ semua, ya. Lakukan. Jadi teman-teman harus berdampak. Masih kecil, kelas 2 SD. No, why not kelas 2 SD? Bisa kok. Untuk kecil apa? Antar pas dijak makan nih, piringnya dibawa ke taruh di dapur. Jangan letakkan siap makan udah tinggalin piringnya di meja makan. Udah biarin mama yang bersihin. Jangan. Bisa pegang piring. Antarkan ke dapur. Ini mah. Kan. Keren kan? Mana mah? Mau diangkat dibantu. Mamanya lagi jemur pakaian. Mah, sini bantu angkat jemuran. Mah, ini bantu. Mau mama jemurin. Mama yang jemurin. Mama tinggi. Aku ambil dari ini, dari ember. Kan berdampak. Dan Tuhan akan memberkati teman-teman semua. Amin. Oke, luar biasa. Jadi demikianlah firman Tuhan pada saat ini buat teman-teman semuanya. Sermau teman-teman membaca ya, jangan nanti di rumah tidak membaca, tapi sermau teman-teman membaca semua ya, supaya apa? Supaya teman-teman bisa diberkati Tuhan, dan biarlah kiranya teman-teman itu berdampak bagi di lingkungan keluarga teman-teman dan di lingkungan sekitar. Maju terus, jangan patah semangat, harus semangat ya kan, karena masih muda. Ya, teman-teman masih muda harus semangat. Tuhan tunjuk yang muda-muda. Tuhan nggak tunjuk yang tua-tua loh. Nggak tunjuk. Ya kan? Daud ngalahkan Goliat pada saat masih apa? Muda. Padahal ada abangnya yang tegap dan kekar. Dia kecil, kurus, ya kerempeng. Bayangin. Dan dia waktu ditunjuk ngalahkan itu, dia maju ke depan, siap. Abangnya ketakutan. Oh jangan. Ini nggak ada apa-apanya. Dihembus, katanya. Bisa terbang, melayang. Ya kan? Tapi dia maju, sama seperti Salomo. Salomo tidak menolak. Oh Tuhan, aku masih muda, aku nggak siap memimpin bangsa ini. Tapi dia tetap maju. Jadi teman-teman semua, tidak pernah lihat engkau masih muda atau tidak, engkau masih kecil atau enggak. Tapi pakailah engkau apa yang Tuhan jadikan bagimu, itu berdampak dalam kehidupanmu. Amin. Oke, ya. Nanti Saya akan buat nanti apanya untuk mungkin ayat hafalannya yang nanti akan ditampilkan di layar. Jadi demikian firman Tuhan pada pagi yang indah ini. Kita tutup dengan doa. Kita bersatu doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus yang baik, karena pada hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, kami mau seperti Raja Salomo yang dengan masih usia mudanya, dia berdampak, dia bermanfaat Tuhan. Dia tidak menolak apa yang Tuhan Engkau rancangkan di dalam kehidupannya. Dia siap, dia sanggup, dia mampu melakukannya. Bahkan Tuhan, dia tidak sia-siakan hikmat yang Engkau berikan itu. Dia pakai dengan luar biasa. Dia bangun kota Yerusalem, dia bangun bait suci Allah dengan luar biasa. Dia susun kerajaan dengan baik, semua pemerintahannya. Tuhan, biarlah demikian juga kami Tuhan, teman-teman Joy Kids dimanapun berada, apapun menjadi tanggung jawab teman-teman Joy Kids pada saat ini, yang masih sekolah, yang masih mungkin belajar Tuhan, Tuhan berkati, sehingga mereka tidak lemah, mereka tidak down Tuhan, aduh bosan, aduh begini aja. Tuhan, mereka harus bisa dan sanggup dan mampu. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan dan rencana yang indah bagi setiap teman-teman Joy Kids yang berada di rumah Tuhan pada saat ini, yang semua yang menyaksikan daripada
pemberitaan firman-Mu pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati semua teman-teman Joy Kids dimanapun berada Tuhan. Engkau yang memberkati, berikan kesehatan Tuhan, damai sejahtera daripada-Mu. Terlebih khususnya mungkin yang saat ini yang menghadapi ujian Tuhan, berkati sehingga teman-teman Joy Kids yang menghadapi ujian Tuhan, supaya mereka bisa menjawab ujian mereka dengan baik Bapak. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pekerjaan daripada keluarga teman-teman Joy Kids Tuhan, baik Bapak usaha atau apapun Tuhan, Tuhan yang memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus berkati. Halo Joy Kids, ayat hafalan kita untuk minggu ini kita ambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. Yuk sama-sama kita lafalkan ya. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan Daud ayahnya. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. 1 Raja-Raja 3 ayat 3a. Yuk seperti biasa, jangan lupa rekam dan kirimkan videonya ya. Tuhan Yesus memberkati. birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Semuanya bersukacita tadi memuji dan menyembah. Pasti Miss Gracia. Firman yang didengar juga sudah masuk ya Miss ya, sudah Udah bisa dong, dipraktekkan Miss. ya Miss. Udah, puji Oke, Tuhan. baiklah. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita akan bersatu di dalam doa. Mari adik-adik siapkan hatimu, kita lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah memuji menyembah Tuhan, menari bersukacita. Kami percaya Tuhan, Engkau disenangkan dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Bapa, saat ini kami mau berpisah satu dengan yang lain. Kami mau menutup ibadah kami mau mengakhiri ibadah kami ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap adik-adik di sekolah, adik-adik dimanapun mereka berada Bapa. Engkau memberkati mereka ya Tuhan, di sekolah mereka, di rumah mereka. Engkau Allah yang memberkati. Tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Jauhkan dari kecelakaan, sakit, penyakit ya Bapak. Biarkan mereka tetap sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kedua orang tua mereka ya Bapak. Dimanapun kedua orang tua mereka saat ini ya Bapak berada, baik itu mereka yang bekerja di luar ya Bapak ataupun di rumah, Kau yang berkati ya Bapak. Kau tutup bungkus keluar masuk mereka ya Bapak, sehingga mereka tidak terpapar virus COVID-19 ya Bapak. Kau yang menjamah mereka, kesehatan mereka Kau yang berkati. Begitu juga dengan pekerjaan mereka ya Bapak. Bapak, terima kasih ya Yesus. Buat hari ini kami sudah memuji menyembah Tuhan. Biarlah di minggu-minggu selanjutnya ya Bapak kami lebih antusias, kami lebih semangat lagi memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Berkati setiap anak-anak-Mu, berkati tempat tinggal mereka, berkati miss-miss dancer dimanapun mereka berada, Kau Allah yang memberkati. Terima kasih ya Yesus, kota tempat kami tinggal Kau Allah yang memberkati, Kau Allah yang curahkan berkat Tuhan, damai sejahtera Tuhan bagi kota kami. Begitu juga dengan negara kami ya Tuhan, kami serahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang memberkati ya Bapak. Biarlah Tuhan, damai sejahtera Tuhan juga turun bagi kota kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mengakhiri ibadah kami dan kami siap untuk bertemu di minggu selanjutnya dengan penuh antusias. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersukacita, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,